Prospek bisnis pada industri keramik tahun ini seperti apa Pak? Ini Oke, jadi untuk tahun ini kita prediksi ya dari awal di awal tahun ini kita prediksi bisa bertumbuh sekitar 8%. Namun kita melihat dengan gangguan gas hari ini ya, ini masih sedang terjadi dan kita juga masih tidak bisa hindari bahwa memang ada sedikit pelemahan daya beli ya, ditambah juga memang ada gempuran produk impor. Kita ini merevisi sedikit ke angka yang lebih konservatif. Jadi tahun ini kita tetap ekspektasi untuk bertumbuh di 5%. Tahun lalu kita memproduksi keramik sekitar 420 juta. Nah ini kita expect untuk bertumbuh 5% dari tahun lalu. Nah, tentu di balik itu ada beberapa katalis positif. Tadi yang saya sampaikan bahwa pasar ini sudah tidak wait and see lagi. Kenapa? Semua sudah pemilu sudah berjalan dengan baik, dengan lancar, kita sudah memiliki presiden dan wapres ini, yang di dalamnya kita memberikan kita sebuah semangat baru bahwa proyek IKN ini akan berjalan berkesinambungan. Karena kan beliau-beliau akan menjalankan program ekonomi yang sudah ada. Nah, kabar baik kedua, kami juga sudah mendapatkan sinyal positif dari Menteri ISDM bahwa HGBT yang akan selesai di akhir tahun ini akan diperpanjang untuk 7 industri penerima HGBT, di mana industri keramik salah satunya. Nah ini adalah sebuah katalis positif, ya, sehingga kita ini tadi seperti yang disampaikan pada pameran, kita ini Asahi ini setelah HGBT sudah terbukti multiplier effect-nya, sehingga kita masuk ke zona ekspansif. 2020-2024 ini ada tambahan kapasitas sekitar 88 juta meter persegi yang menyerap investasi sekitar 20 triliun dan 15 ribu tenaga kerja baru. Nah, ini baru adalah stage awal, tahap 1, pasca HGBT. Harapannya kami setelah pemerintah memberikan anti-dumping untuk produk China yang setiap tahun masuk kurang lebih 80-90 juta di pertengahan tahun ini akan kembali menggairahkan investasi baru di industri keramik ini. Kenapa? Kebutuhan keramik sesungguhnya kami berhitung seharusnya itu dengan tingkat consumption per kapita 2,5 meter persegi per kepala, kita itu butuh 700 juta meter persegi di Indonesia ini. Hari ini dengan selesainya kapasitas baru yang 88 juta meter persegi, kita baru mencapai angka 625 juta meter persegi per tahun install capacity, sehingga masih ada gap pertumbuhan. Maka ini yang Asahi sebut adalah second stage atau tahap kedua daripada zona ekspansif ini. Nah, kita harapkan setelah anti-dumping jalan, setelah HGBT diperpanjang, dan kita meminta atensi pemerintah suplai gas lancar, kami yakin kita akan masuk ke tahap kedua ekspansi sebesar 75 juta meter persegi mulai tahun 2025 sampai tahun 2030, 5 tahun ke depan. Nah, setelah ini selesai akan memperkokoh posisi Indonesia sebagai produsen keramik terbesar nomor 4 di dunia. 1 China, kedua India, ketiga adalah Brasil. Kita bisa di nomor 4 mengalahkan Iran yang tadinya di atas kita. Nah, kita memiliki optimisme baru ini, maka kami lewat Keramika ini mengajak tadi semua stakeholder seperti Ikatan Arsitek Indonesia, HDII, para pengembang, kemudian juga para distributor di dunia bahan bangunan, pemakai atau konsumen akhir, untuk bangga, cinta, dan menggunakan produk dalam negeri. Kenapa? Karena secara kualitas kita setara dengan produk Eropa. Ini terbukti bahwa apa? Negara tujuan ekspornya kita, sebagian ke Eropa, kita juga ke Amerika Serikat, kita untuk ASEAN country, kita menguasai pasar Filipina, kita menguasai pasar di Brunei, kita juga menguasai pasar di Singapura. Nah, kita akan lebih agresif lagi di tahun depan. Tadi yang saya sampaikan bahwa kita akan lebih agresif memasuki pasar Amerika dengan mengikuti pameran coverings di Orlando tahun depan. Yang tujuan utama adalah kita diberikan kesempatan untuk mensubstitusi produk impor China dan India yang selama ini menguasai pasar Amerika.
Jadi selain domestik pasarnya kita besar, kita juga akan agresif untuk masuk ke ekspor ke Amerika. Yang notabene setiap tahun itu ada 200 juta meter persegi keramik impor dari beberapa negara ke pasar Amerika tersebut. Jadi yang ingin saya sampaikan bahwa semangat optimismenya ini ada. Ya, untuk itu kita mengajak pada tahun ini kita bisa melihat juga selain anggota Asahi sendiri memamerkan inovasi dan produk terbarunya, kita melihat di sini tahun ini sedikit berbeda bahwa mulai banyak produsen mesin asing terutama dari Italia, kemudian dari China yang sudah mulai tertarik untuk mengikuti pameran ini. Ini bedanya dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ini artinya apa? Mereka sudah menyampaikan, mereka merasa ada optimisme baru, ya, bahwa pasca nanti HGBT diberikan, setelah anti dumping diimplementasikan, bahwa investasi-investasi baru ini akan hadir di Indonesia. Sehingga mereka tidak mau ketinggalan, mereka memanfaatkan momentum ini untuk mulai memperkenalkan mesin-mesin mereka ke para produsen di Indonesia.